warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Febrianti dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang fikih muamalah untuk pemula. Fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Muamalah juga segala bentuk hubungan sosial atau ekonomi antara manusia. Contoh fikih muamalah yaitu ada jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama usaha, dan lain-lain. Tujuan fikih muamalah untuk menjaga keadilan, mencegah penipuan, dan memberi panduan agar setiap transaksi sesuai syariat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar muamalah. Yang pertama ada saling ridho, kedua pihak tanpa adanya paksaan. Yang kedua, tidak merugikan yang lain, tidak boleh ada yang dirugikan. Yang ketiga, adil dan transparan, informasi harus jelas dan terbuka. Yang keempat ada halal dan thayyib, yaitu objek transaksi harus halal dan baik. Yang kelima ada kejujuran, semua pihak harus jujur dalam menjelaskan kondisi barang atau jasa, harga, dan syarat transaksi. Tidak boleh menyembunyikan cacat barang tersebut. Yang keenam ada transparansi dan kejelasan. Semua unsur transaksi seperti objek, harga, syarat, dan waktu harus jelas dan tidak mengandung unsur horor atau ketidakpastian. Yang ketujuh ada amanah dan tanggung jawab. Setiap pihak wajib menunaikan hak dan kewajibannya sesuai akad, barang titipan, pinjaman, atau kerjasama harus dijaga dengan amanah. Selanjutnya ada macam-macam akad perjanjian dalam muamalah. Yang pertama ada jual beli atau bai, yaitu menukar barang dengan harga tertentu seperti beli beras di pasar. Yang kedua ada sewa menyewa atau ijarah, yaitu menyewa jasa atau barang seperti sewa motor. Yang ketiga ada pinjaman atau qard, yaitu meminjamkan uang tanpa bunga. Yang keempat ada kerjasama mudharabah atau musyarakah, yaitu kerja sama usaha dengan modal dan tenaga usaha toko bersama teman. Yang kelima ada titipan atau wadiah, yaitu menitipkan barang untuk dijaga seperti menitipkan emas di koperasi. Larangan dalam muamalah yang pertama itu ada riba atau bunga, yang dimana tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam, jual atau beli secara tidak sah. Contohnya itu kita meminjam uang sebesar 1 juta, maka kita harus mengembalikannya sebesar 1.100.000. Dan riba dapat merusak prinsip dalam keadilan muamalah dan dilarang keras. Dan riba terdapat pada hadis atau dalil pada Al-Quran Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua itu ada gharar atau ketidakjelasan, yang dimana transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam objek, waktu, harga, dan pelaksanaannya. Contohnya itu menjual ikan di dalam kolam. Kita tidak tahu kepastiannya, jumlah, ukurannya. Dan terdapat pada hadis riwayat Muslim, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar. Gharar dapat merugikan salah satu pihak atau satu sama lain. Yang ketiga itu ada maisir atau judi, yang dimana transaksi yang bersifat spekulatif dengan harapan untung besar tapi bisa merugikan satu pihak dengan satu pihak yang lain. Contohnya itu judi online, investasi bodong, dan taruhan. Dan dimana terdapat pada surat Al-Maidah ayat 80 mengandung unsur ketidakpastian dan merugikan. Yang keempat itu ada tadlis, yang dimana penipuan atau menipu dengan menyembunyikan kekurangan barang dan memolesnya tampak lebih baik. Contohnya itu menjual mobil bekas yang pernah tabrakan tanpa menyebutkannya. Dan terdapat dalam hadis Nabi, siapa yang menipu bukanlah dari golonganku. Hadis riwayat Muslim.
Yang kelima itu ada ikhtirar atau menimbun barang. Menimbun barang kebutuhan pokok untuk dijual saat harga tinggi demi keuntungan besar. Contohnya itu menyimpan stok beras dalam jumlah besar lalu menjual dengan harga saat melonjak. Yang kedua itu terdapat pada dalil barang siapa yang menimbun makanan untuk dijual dengan harga tinggi maka ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam itu ada bai najasi, yang itu rekayasa harga. Seseorang pura-pura menawar harga barang naik dan menipu pembeli lain. Contohnya menaikkan harga lelang atau palsu. Hal ini merusak kepercayaan dalam pasar atau jual beli. Yang ketujuh itu ada penyesalan atau eksploitasi atau ketidaktahuan, yang dimana mengekspresikan ketidaktahuan pihak lain dalam transaksi. Contohnya itu menjual barang palsu kepada orang yang tidak tahu itu palsu. Dan ada juga jual beli barang atau haram, transaksi haram. Contohnya minuman keras, transaksi narkoba, menjual bangkai babi atau hewan yang tidak disembelih secara syariat. Contoh praktik muamalah dalam sehari-hari. Jual beli online harus jelas barang dan harganya. Yang kedua itu menabung di bank syariah dengan akad wadiah atau mudharabah. Dan yang ketiga itu ada ojek online, akad ijarah dan jasa. Yang keempat itu ada usaha kuliner atau patungan dengan akad musyarakah. Etika dalam muamalah. Etika dalam muamalah merupakan pedoman moral dan akhlak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim dalam menjalani interaksi sosial dan transaksi ekonomi. Dalam Islam, muamalah tidak hanya dinilai dari sah atau tidak secara hukum, tetapi juga dari aspek etika dan akhlaknya. Kejujuran atau as-siddiq. Dalam transaksi, baik jual beli, sewa menyewa atau lainnya, seorang muslim harus bersikap jujur. Yang kedua itu ada amanah, dapat dipercaya, menunaikan hak-hak orang lain, menjaga titipan dan tidak berkhianat dalam transaksi atau perjanjian. Yang ketiga itu ada keadilan atau al-adl, yang dimana tidak boleh menzalimi atau mengambil hak orang lain. Semua pihak harus mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan dan hukum yang berlaku. Dan yang keempat itu ada tidak curang atau gharar dan tadlis. Islam melarang praktik penipuan, ketidakjelasan atau gharar atau menyembunyikan barang cacat. Tidak mengandung riba. Transaksi muamalah harus bersih dari riba yang dilarang keras dalam Islam karena sifatnya yang merugikan dan menzalimi orang lain.